Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu Sumi? Sehat, Bu Kres. Alhamdulillah. Nih saya ada yang ingin ditanyakan nih tentang pengambilan keputusan di 5 etika yang ada di sekolah kita. Insya Allah Bu Sumi bersedia ya. Ada 7 pertanyaan nih. Insya Allah yang terkait yang hari-hari kita hadapi di sekolah ini. Pertama, Bu, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang satu lagi? Selama ini ya Bu Kres ya, ini ada yang kita munculkan kasus anak kita lah, siswa ini ya. Kasus ini terjadi sebenarnya di kelas 8 ya. Jadi kasus anak ini sudah sering melakukan pelanggaran ya. Jadi melakukan pelanggaran, terakhir pelanggaran yang fatal itu saya memang betul-betul tidak bisa tolerir. Itu adalah kasus merokok ya. Jadi dengan kasus merokok ini, anak kita ini memang kita panggil orang tuanya, kita utarakan dengan kasus ini. Kemudian dia berubah awalnya, ingin berubah, ya kan? Tapi itu tadilah anak ini nih dengan masalah ini tersebut, dengan panggil orang tua awalnya memang berubah. Iya. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benarnya dan sama-sama punya nilai kebajikan. Diambil yang ini, kita juga berpikir lagi yang dipilih yang satu lagi. Kok berat rasanya? Kalau Ibu bagaimana? Ya, kalau saya Bu Kres, kasus seperti ini kasus ini saya panggil juga orang tuanya. Saya utarakan masalah kasus anak tadi itu yang bisa kita angkat ya. Jadi di situ pula memang timbul dilema saya. Menurut persepsi saya memang anak ini melakukan kesalahan. Tapi dari segi orang tua saya minta juga pendapat. Nah, bagaimana anak ini? Ternyata kalau dari segi orang tuanya, anaknya ini memang baik. Memang saya lihat baik, memang dengan anak ini baik, ya. Contoh baiknya itu anak ini yang agak membuat saya berpikir ulang, menjas anak ini nakal. Dia tuh, kami kan sering di sekolah ini menyambut anak, senyum, salam, sapa. Nah, itu kita lakukan setiap hari ya. Jadi di situ kita nampak anak yang diantar orang tua. Jadi diantar orang tua nih, anak ini nih etikanya bagus. Nah, etikanya bagus. Ada yang tadi tuh salam tangan, cium pipi kiri kanan emaknya. Ini anak laki. Makanya saya katakan dari 100 anak laki yang saya lihat, beliau inilah yang melakukan itu. Jarang-jarangnya ya, Bu? Jarang-jarang. Jadi di satu sisi dia melakukan pelanggaran di sekolah, dengan saya melihat dengan orang tua, kok menjadi dilema juga bagi saya. Apa lagi ya penyebabnya ya, Bu? Apa penyebabnya itu? Jadi langkah-langkah prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Jadi dengan hal begitu tuh Ibu, tentu saya panggillah orang tuanya di sekolah. Ya, kami bincang-bincang dengan orang tuanya, apa penyebabnya anak ini begitu. Ternyata memang anak ini kadang mencari jati diri. Jati diri. Kadang anak sekarang tahu sendirilah Bu Kres. Ada yang dilihatnya kok temannya bisa seperti itu, coba aku gitu ya mungkin, Bu ya. Dan ternyata juga anak tersebut, ini anak laki-laki, nampaknya sosok bapak itu memang sangat penting kalau di rumah. Dan menurut keterangan orang tuanya, mamanya sibuk jualan, bapaknya ini memang tidak ada di rumah. Bapaknya supir, jadi jarang. LDR lah hubungan dengan ayahnya. Hanya sosok ibu yang sering di rumahnya, Bu. Tapi itu tadi, bapak ini gimana ya saya katakan,
memperhatikan anak itu hanya dengan memenuhi kebutuhannya saja. Cukup dipenuhi finansial, material, iya. aman katanya. Aman. Padahal lebih dari itu Ternyata yang anak tidak. butuhkan. Jadi Perhatian tidak. yang efektif bagaimana Bu dalam pengambilan selama ini Ibu menghadapi persoalan-persoalan kasus-kasus itu, efektifnya yang seperti apa? Ya. Efektifnya jelas lah Bu Kres, adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Itu. Jadi sejak itulah kami pihak sekolah dan orang tua sering komunikasi. Jadi ada Alhamdulillah, kooperatif ya iya, Bu? Alhamdulillah juga orang tua sangat-sangat Luar biasa. iya, sangat mendukung. Bahkan untuk pembuktian anak ini apakah dia terlibat lebih jauh selain merokok, ini kami suruh waktu itu orang tua tes urinnya. Alhamdulillah saat tes urin itu negatif. Jadi hal-hal apa saja yang menjadi tantangan selama ini Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya seperti masalah tadi kan? Ya, apa sih tantangan Ibu? Hambatannya itu? Tantangan dapat ketemu orang tua yang kooperatif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak yang saya contohkan tadi itu berubah. Tapi ada juga Bu Pres orang tua yang malah mau melaporkan guru. Iya, yang tak kooperatif ini yang susah. Iya. Itu ada juga itu terjadi. Gak merasa dia mau dibantu sekolah, tapi kok ya malah tidak mendukung ya Bu? Iya, ada yang begitu ya. Itu juga yang menjadi dilema kami juga yang orang tua seperti itu. Kemudian Bu, di sekolah ini sebenarnya dalam kasus-kasus dilema ini, apakah ada tata kala atau jadwal yang terjadwalkan? Maksudnya di sini Assalamualaikum Bu Rusi. Waalaikumsalam. Sehat? Salam sehat. Alhamdulillah. Merdeka. Udah Agustus ya Bu? Iya. Luar biasa. Ini saya nelpon semalam kok ya nggak teringat, padahal saya ingin wawancara Ibu. Ternyata pucuk dicinta ulang pun tiba. Saya WA sebentar, Ibu pun menjawab boleh. Jadi luar biasa pagi hari ini Allah beri keberkahan, Ibu mudahkan wawancara ini, semua nanti urusan Ibu sekolah ini maju jaya. Amin ya Allah. Keluarga Ibu juga sukses. Dunia akhirat. Baik Ibu, kesempatan pagi ini saya mau tanya-tanya nih tentang ketika seorang pimpinan, Ibu selaku kepala sekolah untuk mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika. Jadi Ibu, memang sih banyak ragam ya, makin berjalan sekolah ini hampir setiap waktu, setiap harinya ada saja. Nah, selama ini ketika Ibu berhadapan dengan permasalahan dilema etika, bagaimana Ibu mengidentifikasi pertama kali? Identifikasi. Ya, baik. Mungkin yang pertama saya lakukan untuk mengidentifikasi dengan cara mengobservasi. Jadi biar waktu tidak habis dipakai, jadi guru di samping mengajar ya juga mengobservasi anak-anak yang mempunyai masalah di sana. Jadi sambil berenang pinter sekalian. 2-3 pulau iya bisa nyelam semua ya Bu. Jadi di samping dia mengajar, dia menghampiri anak-anak itu. Mana kira-kira anak-anak yang tidak fokus, nanti dihampiri sama gurunya, kemudian diobservasi, ditanya apa permasalahannya, seperti itu. Oke. Terus Ibu menjalankan atau mengambil keputusan kalau dihadapkan dengan 2 kasus yang sama-sama benar. Itu bagaimana caranya itu? Baik. Jadi kalau sama-sama benar biasanya bingung ya Mbak Pes Iya, ya. bingung kali Bu. Di sini benar, sini benar. Iya. Situ nanti kita bertanya sedetail mungkin pertanyaan itu yang tidak menyinggung emosi dia. Betul. Dan pertanyaan itu juga kita linkkan, kita sambungkan dengan background keluarga dia. Gimana kehidupannya. Nah, kalau data ini mungkin bisa ada di BK ya. BK kan tahu keadaan anak-anak. Nah, jadi untuk mencari solusi benar sama benarnya agak bingung juga. Nah, di situ harus banyak yang kita libatkan. Wali kelas, anak itu sendiri. Bahkan saya kadang melibatkan wali murid. Nah, bagaimana setiap harinya anak itu diperlakukan di rumah.
sehingga di rumah di sekolah kok bisa seperti ini. Nah, itu mungkin Bu. Jadi dengan detail begitu kan kita nggak istilahnya ujuk-ujuk memberi apa keputusan, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Bisa saja permasalahan mereka itu harus satu-satu kita selesaikan dulu ya Bu. Ya. Kemudian langkah-langkah prosedur yang seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tadi, langkah-langkahnya itu. Jadi setelah diidentifikasi, ketemu masalahnya, kemudian anak itu mungkin kita panggil, diajak ngobrol, bukan diwawancara gitu ya, diajak ngobrol sambil bermain, coaching sederhana. Nggak boleh tekanan ya Bu. Nggak boleh. Jadi dengan komunikasi yang kekeluargaan, sehingga anak itu bisa terbuka nantinya. Nah, kemudian saya jodohkan juga masalah ini dengan dipanggil orang tua. Apakah benar? Jadi temukan masalah ini, sehingga ini benar adalah keputusan yang diambil sedemikian rupa bagus untuk kedepannya, masa depan anak ini. Luar biasa. Jadi Ibu, hal-hal apa aja yang selama ini Ibu rasa efektif ketika mengambil keputusan itu, yang efektifnya bagaimana? Mungkin yang efektif ini kita olah dulu, kita telusuri masalahnya apa, kemudian pertanyaan yang terjurus ke sana, kemudian setelah itu anak tuh kita ajak dari hati ke hati, dia bisa terbuka, bercerita. Nah setelah dia bercerita dengan banyak, saya dekati dia, saya tanya dulu orang tuanya kerja apa itu. Nah mungkin saya panggil orang tua untuk menyelesaikan juga masalah anak di sekolah ini. Oke. Bu, tukar posisi nih. Lanjut ya Bu. Jadi kira-kira apa saja nih yang Ibu hadapi, ada tantangan kah selama Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu? Tantangannya ketika anak itu nggak mau cerita, dipendam problemanya sendiri, dia asik dengan sendirinya, ya nggak tahu, tiba-tiba ada yang kadang menolak, ditanya gurunya apa masalahnya, diem aja. Nah itu tantangannya. Jadi saya panggil orang tuanya, kenapa sering termenung? Enggak kok, di rumah ceria gitu. Dan orang tuanya tidak mengakui kalau memang disibukkan anak di rumah. Oke, sudah anaknya pendiam, orang tuanya juga tidak kooperatif ya apa yang dialami anaknya. Kemudian Bu, ketika memiliki suatu ada jadwal lah Ibu misalnya dalam penyelesaian kasus dilema ini, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau disetting jadwalnya itu untuk menyelesaikannya? Jadi ketika masalah sudah ditemukan, kita pelajari dulu. Nah, kita pelajari dulu kira-kira dari segi mana anak ini mau dibantu menyelesaikan masalahnya. Dan ini tidak bisa gegabah, karena kan menyangkut emosi anak itu, kesibukan orang tua, dan harus semua klop. Kita tentukan jadwal, barulah kita olah. Artinya memang suasana sekondusif mungkin, akhirnya hal-hal yang harus kita ketahui keluar semua, akhirnya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Ibu ketika pengambilan keputusan yang kasus tadi itu? Yang mempermudah. Keterbukaan anak itu sendiri, anak yang punya sikap ceria sangat-sangat membantu. Oke. Dan orang tua ketika ditelepon sangat kooperatif. Oh iya Bu, ada apa dengan saya? Tanpa dipanggil pun orang tua itu ingin mengetahui, mengecek gimana sih aktivitas anaknya di sekolah. Itu sangat membantu. Kooperatif dengan sekolah. Padahal orang tua harus berpikir kalau dia kooperatif itu keuntungan buat anaknya. Kalau tidak terungkap itu mungkin bisa jadi masa depan anaknya bisa terganggu, bahkan lebih dari itu. Lebih besar lagi masalah yang ditimbulkan. Betul. Baik Bu, jadi pembelajaran dari pengalaman selama ini mengambil keputusan dilema etika itu, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan, pengalamannya
pengalaman apa? Manfaat pembelajaran yang saya dapat setelah mengobservasi anak yang mempunyai demensia ini, kedepannya anak ini menjadi dekat dengan guru, kemudian ramah gitu, karena dia merasa masalahnya plong dengan guru yang disayanginya. Dia merasa kalau tidak sekolah itu rindu, saya ingin sekolah lah gitu, ini ketemu dengan gurunya gitu. Jadi kerinduan ke sekolah itu ada muncul, karena mereka masuk sudah tidak ada masalah lagi, problem udah lepas, rumah udah selesai sama ibu bapaknya, di sekolah ketemu guru-guru hebat dengan senyum ramah gitu. Terus terpecahkan masalahnya, mereka menganggap ibu itu sudah apa ya, seseorang sosok yang penting dalam hidupnya. Dia tidak kaku lagi, dia tidak takut bahkan. Ya Bu ya, mudah-mudahan dengan wawancara yang Ibu ya luar biasa ini, pengalaman Ibu yang kedepannya ketika sebenarnya bukan hanya dari sudut jadi pemimpin sebagai kepala sekolah, kita sebagai guru kita dihadapkan dilema etika. Ketika kasus itu sama-sama benar-benar, sama-sama baik-baik, dan sama-sama bagaimana sama-sama keyakinan yang benar gitu. Baik Bu Ruswi, atas waktunya ini luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Kebaikan buat Bu Ruswi, keberkahan, ridho semuanya yang Ibu pimpin sekolah ini maju sukses. Ya Bu Ruswi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ruswi. Waalaikumsalam.